Disambutlah, inilah dia bintang radio kita. Band kita dulu pemain band terkenal. Kepada Abang Da Haji Pulan kami minta untuk menyumbangkan beberapa lagu. Ini sudah ada keyboard, sudah ada gitar. Tolong Bang Da, aku sudah lama tidak nyanyi. Tolonglah Bang, ayo Bang. Akhirnya dia nyanyi. Diambil gitar, treng. Ya biasalah mantan penyanyi. Nah, dia nyanyi, treng, satu lagu, tambah Bang. Dua lagu, tambah Bang. Tiga lagu, tambah Bang. Sudah tiga lagu. Satu kali Bang, baik. Ini lagu terakhir, lagu yang pernah saya nyanyikan bersama almarhumah istri saya. Lagu kenangan yang saya pernah hitkan di era tahun 80-an bersama arwah istri saya. Treng, dia nyanyi. Oh my love, treng, oh mati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita diminta untuk senantiasa mengingat-ingat tiga perintah ini. Nabi SAW telah menjadikan ini sunnahnya. Setiap memulai pembicaraan, terutama dalam majelis ilmu, memulai muqaddimah dengan perkataan perintah pertama 3 serangkai. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Segala puji teruntuk hanya untuk Allah. Memuji Allah bukan ketika dapat nikmat, dapat duit, kabar bagus, berita baik, anak lulus, menantu punya, dapat pekerjaan, cucu lahir. Bukan hanya sekedar kebaikan. Untuk kebaikan ya kita ucapkan alhamdulillah ala nikmatillah. Betul. Tetapi memuji Allah juga disunnahkan dalam ilmu dan sunnah. Memuji Allah juga ketika kita diuji. Memuji Allah ketika kita dalam keadaan nol. Memuji Allah adalah sunnah ketika kita dalam keadaan kealpaan, kekurangan. Tetapi bedanya setelah kita memuji Allah, lalu kemudian istirja. Ketika Allah uji kita dengan penyakit, jangan tinggalkan Allah. Pujilah Allah sebagai bentuk ridha melalui lisan kita atas takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Tetapi kemudian istirja itu kembalikan kepada Allah. Ketika diuji, ketika dapat ujian, musibah dan apapun bentuknya, termasuk juga sakit perut, termasuk juga sakit kepala, kolesterol, apalagi gula darah, diabetes, apalah pokoknya penyakit-penyakit yang lazim oleh kita. Jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Mengeluh pada penyakit kita mendatangkan masalah baru. Tetap memuji Allah dan kemudian istirja, kembalikan. Tetapi kalimat pujiannya alhamdulillah wa ala kulli hal. Segala puji kehadapan Allah yang telah menetapkan segala sesuatu, takdir sesuatu. Kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan ini jarang nih Pak, Bu, jarang kalau ketika dalam musibah dan ujian kita memuji Allah. Jarang Pak. Apalagi pasangan kita sakit Pak, sakit keras di rumah sakit. Hadirlah amak mertua awak, ayah mentua, abang, kakak beradik hadir. Tiba-tiba kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah ngaji, lalu mengucapkan alhamdulillah, Allah telah beri takdir istri kami sakit. Cobalah kalau berani. Ada yang berani? Apalagi kalau sudah meninggal, terbujur jenazah di depan keluarga, tiba-tiba sebagai suami ingin memuji Allah, ingin praktekkan nih Pak, kajian nih,
Alhamdulillah, belum sempat nak mengucapkan inna lillah, udah kena lempar sajadah. Menunjukkan kita belum siap terhadap beberapa sunnah dan ilmu yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Memuji Allah ketika diuji dan ketika dapat nikmat. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ala nikmatillah. Ketika diuji, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kehadapan Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam perkara puji. Perintah yang kedua, nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nasta'in adalah ikrar kita, sumpah setia kita, janji kita. Nasta'in hanya meminta, bergantung harap kepada Allah. Mulut kita menyampaikan satu hari 17 kali minimal. Semuanya berjanji nih, yang soleh-soleh minimal 17 kali, kecuali tambah solat sunnah. Mana janji kita itu? Pada kalimat apa janji kita yang kita telah ucapkan sumpah kita kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji, sumpah. Hanya kepadamu ya Rabb na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta. Oleh para ahli ilmu dan salafus soleh, perkataan nasta'in sangatlah mengandung dimensi yang luas, kerana dia menyentuh perkara paling penting dan paling prinsip dalam hidup kita. Apa itu? Akidah atau tauhid. Mulut kita telah berikrar satu hari satu malam 17 rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta. Kami hanya meminta kepadamu, tapi dalam prakteknya selain kepada Allah kita meminta, juga kita meminta kepada selain Allah. Syirik atau tidak? Meminta kepada Allah iya juga, meminta kepada selain Allah iya juga. Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Selesai itu, sepakat semua 4 imam mazhab. Tapi dalam prakteknya, coba. Dalam prakteknya kita tidak praktekkan perkara itu, Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ada orang frustasi dengan sakitnya. Punya sakit stroke komplikasi 11 tahun, setengah kapal obat dokter, udah habis. Setengah kapal kecil lah, kapal mainan. Sekali makan 13 jenis obat, pagi, tengah hari, malam. Tak sembuh-sembuh. Dia minta kepada Allah, sembuhkan sakit aku ya Allah. Ikhtiar aku kepada dokter. Oke. Tiba-tiba datang orang. Pak, dah berapa lama sakit? Berapa lama? Belum lama lah rasanya nak, di atas 10 tahun. Alah, lebih kurang 15 tahun lah. 15 tahun bapak sakit ya. Mau saya tunjukkan, ada orang pintar bisa ngobat Pak. Di mana? Tuh rumahnya, di dekat pasar Tangor Kulim. Agak masuk ke dalam. Banyak orang berobat di situ Pak, berhasil. Maulah coba, tapi ada syaratnya Pak. Apa? Nanti Bapak entah disuruh belikan itik atau ayam atau kambing, tergantung jenis penyakitnya. Tak apalah, itik atau ayam atau kambing. Jangankan itik kambing, sapi pun aku beli. Kalau itu memang syaratnya, pergilah dia berobat ke orang pintar atau orang bahlul.
Sampai di situ dia tengoklah, karena datang pakai mobil Fortuner baru. Oke. Pak, obat bapak ini cuma satu. Sudah lama bapak sakit kan? Iya, sudah 15 tahun. Sudah banyak obat dokter kan? Iya. Kami hanya meminta kepada Allah, kata Pak dukun ini, orang pintar. Sakit bapak memang selayaknya tak bisa sembuh, nikmati saja Pak. Tapi saya ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Semua sakit bapak akan saya pindahkan ke sapi. Bapak belilah seekor sapi, lalu sapi itu nanti kami sembelih, sapi itu kami buka, buang perutnya, bapak masuk ke dalam sapi itu. Oke? Jadi sakitnya dipindahkan ke sapi. Kalau yang datang pakai Fortuner, kebun sawitnya 100 hektar. Kalau yang datang pakai Maxim, itu seekor kambing. Belilah kambing bu, nanti sakit ibu dipindahkan ke kambing. Oke. Kalau datang pakai sepeda motor butut, suruh beli ayam. Kalau datang tak tertata-tata hanya naik Gojek, suruh beli telur. Sakitnya dipindahkan ke telur. Hah? Kami meminta kepada Allah, kata orang bahlul nih. Bukan orang pintar, orang bahlul. Sakit bapak ibu kami pindahkan ke telur. Oke. Bapak ibu yang diberikan Allah. Coba lihat berapa banyak orang frustasi. Diambil telur, digoyang-goyangkan di penyakit itu, dibelah, lihat ada darahnya, ada paku dalamnya, ada rambut dalamnya, ada pasir. Orang pintar atau orang bahlul? Pintar atau bahlul? Dukunnya bahlul, yang berobat yang berobat lebih bahlul. Tuan, lihat apa hukumnya mendatangi dukun? Apa hukumnya mendatangi dukun? Percaya pada dukun? 40 hari solatnya tidak diterima. Yang datang berobat, yang membiayai, yang meminjamkan mobil, yang antarkan, yang support, sama-sama subhat di atas kesyirikan kepada Allah. Paham maksud saya? Nasta'in, mulut kita minta, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ya Allah engkau lah tempat aku menyembah. Tapi selain Allah kita meminta, juga percaya sama orang bahlul, bukan orang pintar, Pak. Nah, nasta'in adalah konsepsi penting. Untuk apa? Untuk menunjukkan status kita. Apakah akidah dan tauhid yang telah Allah titipkan kepada kita melalui muslim turunan, atau melalui emak ayah kita utuh nanti sampai kepada Allah, atau tercabik-cabik oleh kesyirikan. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan, tidaklah semua muslim ini, tak semua muslim ini pasti selamat. Karena muslim ini jalan pintu untuk terus kita naikkan taraf kita menjadi mukmin, lalu muhsin, bahwa muslim adalah tangga awal. Kalaulah tidak ditambah dengan ilmu, tidak beribadah dan beramal di atas tuntunan syariat yang Nabi SAW lakukan, maka sungguh kita menjadi muslim yang liar. Karena itu setiap muslim tidak ada jaminan pasti selamat wafatnya, akhirnya husnul khotimah, tidak dijamin. Adakah ada yang berani jamin setelah taubat 40 tahun lalu matinya pasti husnul khotimah? Ada yang berani jamin? Tidak, Pak. Tidak. Sebaliknya, adakah yang berani jamin di antara kita? Dulu mantan bajingan, ahli maksiat,
40 tahun tak melaksanakan ibadah lima saat, nanti ujungnya dia mati dalam keadaan kesesatan, su'ul khotimah? Tidak juga. Ada yang berani mengatakan. Karena itu kita harus pahami salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ringan, hadis yang simple. Insya Allah sekali atau dua kali kita baca, kita ulang, kita hafal hadis ini dan pahami betul makna hadis ini. Nabi SAW mengeluarkan hadis, menyampaikan hadis, dan ini hadis yang masyhur. Hadis itu berbunyi innamal a'malu bukan biniat. Ini niat aja terus. Ada lawannya. Benar ada hadis innamal a'malu binniyat dalam silsilah hadis sahih, dalam urutan hadis Imam Nawawi. Betul ada hadis innamal a'malu binniyat. Tapi ada satu hadis yang ini menjadi pegangan kita di sisa umur yang telah Allah berikan. Apa itu? Innamal a'malu bil khawatim. Al-a'malu bil khawatim. Amal ibadah itu, amal soleh itu dihitung ujungnya, akhirnya. Solat yang kita jaga ini tak ditengok dulu aku pernah solat berjamaah, enggak. Ujungnya istiqomah enggak? Innamal a'malu bil khawatim. Apa kira-kira alasan Allah? Apa argumentasi kira-kira dalam pikiran kita alasan Allah panjangkan usia kita sampai kita duduk dalam majelis ilmu ini? Ini apa kira-kira? Apa kira-kira alasan Allah sampaikan kita pada usia purna bagi yang pegawai bekerja, pada usia pensiun, dan kemudian Allah tambahkan lagi? Kira-kira apa alasan Allah? Apakah kita untuk ikut sibuk ngurusi dapur MBG? Ada? Manalah tahu pula. Orang sibuk pula dia ngurusi dapur MBG. Ya Allah, disulap rumahnya, garasi. Anak 5 Ustaz, tapi kami tinggal berdua. Rumah gadang, kami sulap, kami bagi 2, kami partisi rumah tu. Sebelah untuk dapur MBG. Awak tinggal berdua. Sibuk, Pak. Sibuk ngurusi dapur MBG. Ataukah kita diberikan umur panjang ini untuk sibuk cari tanah buat kebun sawit? 2 minggu di hutan, seminggu balik, berangkat lagi di hutan 2 minggu, nunggu kebun sawit. Kerja sudah tidak sanggup Pak, semuanya pakai upah. Kita tunggu. Orang harus tunggu Ustaz. Sibukkah di usia pensiun kita yang sudah purna, tinggal beberapa saat yang Allah berikan bonus ini, kita sibuk ngurusi sawit? Kapan majelis ilmunya? Kapan duduk di taman-taman surganya? Kapan memperbaiki wudu? Wudu yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah, berdasarkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Kapan? Kapan hati kita tuna untuk sholat duha 8 rakaat istiqomah? Kapan hati kita tuna untuk jaga qiyamul lail? Kapan kita siapkan diri 1 juz 1 hari minimal? Kalau kita sibuk juga mencari dunia setelah Allah berikan jatah kesempatan hidup. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah panjangkan usia kita itu bukan kita nak menumpuk-numpuk perkara dunia. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kapan kita perbaiki diri? Agar bekal terakhir kita adalah kebaikan. Letih kita Pak, 2 minggu di kebun, balik seminggu, berangkat lagi di kebun, terus ulang alik. Lama kelamaan capek, letih, tipes, gula darah naik, stroke, rumah sakit. Innalillah. Matinya karena apa? Wafatnya karena apa, Bung? Capek ngurusin kebun sawit. Nanti Allah bangkitkan dia bersama kebunnya. Benar Pak.
Tapi betapa indahnya. Ia cari maisha dunia, perlu Ustaz, masih hidup, kebutuhan masih banyak. Iya. Lakukan ikhtiar yang tak mengganggu kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah dan amal soleh di usia pasca ini. Perbaiki. Kenapa demikian? Karena kita khawatir di sisa umur bonus yang Allah telah berikan, di ujung akhir hayat kita tak sempat duduk dalam majelis ilmu, tak sempat tercatat oleh Raqib duduk di taman-taman surga. Indah Pak. Ini malam Rabu, kalau ini 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dalam 2 kali 1 minggu, nanti malam Jumat lagi, malam Rabu, terus otak kita, hati kita, nanti ada majelis ilmu, nanti ada ceramah. Terus kita tengah sibuk menunggu majelis ilmu ke satu majelis ilmu yang lain, menunggu satu ke terus, maka Allah akan istiqomahkan kita ini. Kalau kita wafat tidak pada majelis ilmu, dia tengah sibuk menunggu satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, menunggu taman surga yang satu ke taman surga yang lain. Dia akan dibangkitkan sebagai seorang syahid. Saya punya kawan Pak, sudah pensiun, stroke 2 kali. Hobinya memang kalau sudah sholat isya, dekat kampus tuh ada kedai kawan, kedai kopi kecil-kecil lah, tempat nongkrong-nongkrong sudah sholat isya. Oke. Tapi kalau sudah lewat jam 10, nanti main domino dia. Oke. Saya bilang ke senior saya, alah lah bang, lah jam 10 pulang lah. Kok abang sakit? Ndak Ustaz, ndak dapat lolok Ustaz, ndak dapat lolok copek. Satu hari jam 10.30 saya pulang ceramah. Oke, nampak mobil masuk ke rumah, ditelepon, Buya, yo, baru tiba, yo, nampak motor tadi masuk, yo, kemarilah Buya, kami buat pisang goreng. Ada kopi Aceh. Ini akal dia nih. Akal dia supaya saya keluar ngawankan. Saya langsung tembak. Kurang mandan satu. Hehehe, iyo, Buya paham rupanya. Diajaklah hambo bemandan. Sekali Pak tolok sudah tu kata nasihati, tidak mempan. Terus. Dapat serangan stroke ketiga. Selamat. Masih juga begadang. Jalan sudah ditarik-tarik tangan. Jalan juga. Stroke keempat. 14 hari koma. Sehat. Setahun setengah. Jalan juga begadang malam. Pada serangan stroke kelima, lewat. Gara-gara pulang pukul 1:30 malam, sakit kepala, belum sampai di rumah, jatuh. Bawa rumah sakit Safira, koma 7 hari, langsung gol. Oke, besok dibangkitkan. Ngapa Pak? Mikul bala onam. Pikul bala 6. Kenapa? Karena usia malamnya letih dia dengan domino. Ya Allah ya Rabb, nasta'in. Tauhid. Hati-hati Bapak Ibu hadirin bukan Allah, karena sungguh tidaklah semua kita ini pasti selamat. Kalaulah kita yang tidak menjaga, maka kita khawatir Allah wafatkan kita dalam tengah melakukan kelalaian. Tetap istiqomah. Terus, bagi yang telah Allah berikan kesempatan untuk taubat dan hijrah, terus bersemangat. Jangan malu kalau tak pandai baca Quran, tak pas baca Quran, tajwidnya tak pas, marojah, tidak apa-apa, buka kelas tahsin. Minta Ustaz Imam kita, tolong bantu Ustaz Imam. Sekarang tren kok. Kalau malu di sini dengan kawan-kawan, pergi. Hampir tiap malam tuh. Mana kira-kira? Masjid Ar-Rahman ada, Masjid RJ ada. Pergi untuk belajar Quran. Terserahlah situ masjid apa namanya. Pergi.
keluarkan harta, keluarkan minyak, Anda dicatat telah duduk di taman surga, tercatat sebagai penuntut ilmu, belajar tahsin. Ini kesempatan. Kalau ngurusi kebun aja, bilolah nak kesempatan tahsin. Oke? Boleh punya kebun, tapi jangan melalaikan. Seperti mana Sa'labah. Masih ingat cerita Sa'labah? Miskin, fakir, diberikan hewan, lupa. Begitu juga Qarun, sepupunya Nabi Musa itu. Fakir, diberikan nikmat, tak sempat ibadah. Bagi anda yang Allah berikan kesempatan, umur yang panjang dan kesehatan, bisa datang dalam majelis ilmu, bisa menghiasi masjid 5 waktu, alhamdulillah, terus istiqomah. Jangan sok hebat pula. Kita, saya, bapak, ibu hadirin bisa datang, bisa sampai ke Masjid Firdaus ini bukan karena kita kuat. Bukan karena kita sehat. Bukan karena kita punya waktu, tidak. Allah, nikmat Allah. Kalau dihitung kuat, di luar kita banyak yang kuat. Kalau dihitung banyak waktu, banyak tuh yang nongkrong-nongkrong tepi jalan. Kenapa tak bisa datang ke masjid? Karena itu rezeki dan nikmat yang Allah berikan. Siapa saja yang Allah berikan nikmat untuk bisa kembali di masa sisa umur kita ini, memperbaiki diri, amal soleh, memperbaiki solat, bacaan Quran, terus sibukkan dengan itu sehingga kita letih dan Allah wafatkan di tengah kesibukan ibadah dan amal soleh. Ini cara kembali husnul khotimah. Jangan bangga pula kalau sudah, alhamdulillah Ustaz, saya sudah 15 tahun solat 5 waktu tak tinggal, baca Quran. Jangan bangga pula. Jangan bangga, Pak. Saya punya kenalan senior, tak baik kalau saya ceritakan. Beliau mantan salah satu bank BUMN, sudah pensiun. 15 tahun setelah pensiun dia hijrah. Oke. Dia terkenal sebagai pemain musik, penyanyi. Lagunya hit sekitar tahun 70-an, 80-an. Oke, di radio Soreram. Oke. Banyak kaset-kasetnya. Tapi tak usah saya sebutkan, dah elok. Setelah usia tua dia pensiun, belajar Quran, belajar tahsin, baca Quran, terus 15 tahun, Pak. Sampai satu hari kawan-kawannya datang pada hari ulang tahun bank ini. Diundang dia. Setiap hari ditelepon oleh kawan-kawannya, sinilah bang, kita nongkrong pukul 4, jam 5:30 pulang maghrib. Dia tidak, nanti lalai. Dia tidak mau. Setiap hari telepon untuk minum kopi di kedai-kedai kopi, dia tidak mau, nanti lalai. Satu hari karena ini ulang tahun bank tersebut, datanglah, ada yang dari Padang, dari Jambi, dari Lampung, Jakarta, Payakumbuh, datang kumpul di Pekanbaru. Oke, kita belum lengkap ini. Ada senior kita, si Pulan, Bang Haji Pulan. Wah, dijemput ke rumah. Dijemput, ayolah bang, saya payah nanti sholat. Ayolah bang, sekali ini aja bang. Oke lah, dijemputlah pukul 4:30 setelah sholat asar. Pergi, duduk di kafe, karena yang datang adalah teman satu angkatannya, ada yang di bawahnya, ada yang senior. Disambutlah, inilah dia bintang radio kita, band kita dulu, pemain band terkenal. Kepada Abang Haji Pulan kami minta untuk menyumbangkan beberapa lagu. Ini sudah ada keyboard, sudah ada gitar. Tolong bang, aku sudah lama tidak nyanyi, tolonglah bang, ayo bang. Akhirnya dia nyanyi, diambil gitar, treng, ya biasalah mantan penyanyi. Nah, dia nyanyi, treng, 1 lagu, tambah bang, 2 lagu, tambah bang, 3 lagu, tambah bang, sudah 3 lagu. 1 kali bang, baik, ini lagu terakhir, lagu yang pernah saya nyanyikan bersama almarhumah istri saya. Oke, lagu kenangan yang saya pernah hitkan di era tahun 80-an bersama arwah istri saya. Treng, dia nyanyi, oh my love, treng, oh, mati, jatuh, gitarnya jatuh, dia terjatuh dari panggung. Orang mengejar, ambil, larikan ke rumah sakit. Sudah lewat.
Apa syahadat terakhirnya? Oh my Lord. Kalimat terakhir, syahadat terakhirnya, oh my Lord. Nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah sebelum datang waktu dihisab sambil memikul gitar. Oh my Lord. Kinyam tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini bukan main-main. Allah akan mewafatkan hambanya tergantung kebiasaannya. Ini makna sarah innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal ibadah itu dihitung akhirnya. Kalau kebiasaannya menunggu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, menunggu satu solat ke solat yang lain, menunggu cara baca Quran satu ke yang lain, menunggu zikir pagi ke zikir petang ke subuh, menunggu satu tahajud ke tahajud yang lain, maka Allah wafatkan dia di tengah kebaikan menunggu ibadah itu. Tapi kalau wafat tengah menyanyi Pak, macam kawan saya letih, dia main domino, pukul 1:30 pulang, sakit kepala, jatuh. Letihnya karena apa? Begadang main domino. Syahadat terakhirnya, oh my Lord. Celakalah kita. Nauzubillah wa na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari azab begini dan menyelamatkan kita. Baik, kita belum masuk materi ini ya. Ini kita baru bahas 3 perkara nasta'in ya, baru nasta'in. Saya sebenarnya mau nyampaikan satu materi indah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada 40 doa yang diawali dengan perkataan Rabbana. Pernah terbaca bentuk-bentuk doa yang diawali dengan Rabbana. Doa yang kita akan sampaikan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Nabi yang telah dibahas orang dari berbagai generasi 4 milenium. Lebih dari 4.000 tahun orang bercerita tentang Ibrahim alaihissalam, tidak ada habisnya. Semua agama samawi, baik itu Yahudi, Kristen atau Islam, cerita tentang Ibrahim, tentang keistimewaan Ibrahim. Dan bahkan baru selesai peristiwa Ibrahim tanggal 9 Zulhijjah, wukuf Arafah, baru selesai. Ada satu doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah abadikan itu dalam Al-Quran. Doa ini menggambarkan kepada kita kepada 2 bentuk ibadah. Surah Ibrahim ayat 38. Ada yang mau jadi relawan? Ibrahim ayat 38. Sudah jumpa? A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau paling mengetahui ma nukhfi, mengetahui apa yang tersembunyi di hati kami, wa ma nu'lin, dan apa yang tampak. Semua jumhur mufassir dan para ahli ilmu sepakat, Nabi Ibrahim alaihissalam tengah berdoa kepada Allah, ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui. Ada 2 ibadah yang aku lakukan. Pertama ibadah nu'lin. Nu'lin artinya zahir, ibadah zahir, ibadah yang dapat dilihat oleh orang. Apa bentuknya? Solat, puasa, sedekah, kurban, haji, umroh, baca Quran. Semua ibadah yang terindra yang dapat dilihat, dia disebut dengan nu'lin.
Yang kedua, ibadah yang tak dapat dilihat, ibadah batin, ibadah yang hanya dilakukan dengan menggunakan hati. Dia disebut dengan nukhfi. Apa bentuknya? Ikhlas, niat yang lurus, sabar, mencintai kaum mukmin, lapang dada. Ini ibadah nukhfi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah nu'lin, ibadah zahir, solat, sedekah, infak, kurban, tidak akan diterima oleh Allah kalau ibadah nukhfinya tak sempurna. Saya ulangi, ibadah nu'lin, ibadah zahir, solat, haji, umrah, semua yang nampak tadi tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali ibadah nukhfi, ibadah hatinya sempurna. Ada orang letih solat, Pak. Letih solat 5 waktu, 15 tahun solat 5 waktu di masjid berjamaah. Tapi muncungnya buruk. Hatinya benci kepada saudara muslim. Maka solat yang itu tak diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena ada benci. Seorang benci kepada urusan kaum muslimin. Masa si Ustaz, mana dalilnya? Ini dalil, saya sampaikan hadis yang masyhur dari Anas bin Malik, ditakhrij dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang masyhur. Hadis tentang apa Ustaz? Satu hari kata Anas bin Malik, kami duduk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Setengah riwayat mengatakan setelah sholat asar. Di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, semua sahabat besar ada. Nabi tengah menyampaikan ilmu, tiba-tiba Nabi berhenti sejenak. Kata Nabi SAW, perhatikanlah, sebentar lagi masuk seseorang penghuni surga. Kata Anas bin Malik dan sahabat yang lain, kami heran. Padahal di dalam majelis itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolha, Zubair, Ubaidah ibn Jarrah. 10 orang hadir. Kok ada lagi yang dijamin? Kami pun melongok dari salah satu pintu yang ditunjuk oleh Nabi. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki sambil menenteng sendalnya di tangan kiri, rambutnya basah dengan wudu. Dari jauh mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu dia solat sunat, solat asar. Setelah itu pamit balik ke pasar. Dia seorang Ansor Madinah, penduduk Madinah, tukang daging di pasar. Baik, itu selesai. Besok Nabi berkata yang demikian. Sebentar lagi masuk penghuni surga. Kami pun heran, kami lihat, kata Anas bin Malik, kami amati pintu, orang yang sama mengucapkan salam, solat asar, artinya dia terlambat solat bersama Rasulullah SAW sampai 4 kali. Lalu anaknya Amr bin As, Abdullah, namanya Abdullah bin Amr bin As, ingin tahu apa ibadah andalan sampai Allah memberikan jaminan orang ini masuk surga. Abdullah bin Amr bin As, dia datangi orang Ansor ini dan berkata, aku tengah berselisih pendapat dengan ayahku Amru bin As. Izinkan aku nginap rumahmu sahabatku, mungkin 1, 2, 3 hari. Baiklah, dia pun menginap. Menginap ini tujuannya untuk melihat amal ibadah. Mungkin tengah malam dia tahajud, mungkin dia lihat selama 3 hari. Hari pertama dia lihat tak bangun, dia tahajud. Tersentak sebentar, bergolek, zikir, tidur lagi. Tak juga baca Quran berjus-jus. Siangnya tak juga dia puasa. Malam besok sama. Penasaran Abdullah bin Amr bin As, apa ibadahnya? Hari ketiga sama, kena hari sudah tiga hari, kena bertamu itu maksimum 3 hari.
Dia pun berjumpa. Sungguh saya tidak berkelahi, tidak berselisih pendapat dengan ayah saya. Saya kesini ini karena Nabi SAW berkali-kali mengatakan bahwa kamu adalah penghuni surga. Aku datang ke rumahmu untuk melihat ibadah yang kau sembunyikan. Laki Ansar ini, gimana yang kau? Ketika aku capek pulang dari pasar, tak sempat aku tahajud malam. Terbangun, istighfar kepada Allah, berzikir, kemudian tidur lagi. Seperti mana yang kau lihat? Aku ibadah. Kalau begitu, tak ada yang istimewa yang kau lakukan. Sama dengan aku, sama dengan kami. Kata Abdullah bin Amr bin As. Dia pun pergi. Kemudian setelah melangkah sebelum keluar rumahnya, dia berkata, wahai sahabatku Abdullah, wahai tamuku Abdullah, semua ibadah yang aku lakukan persis seperti mana yang kalian lakukan. Tapi aku punya satu kebiasaan. Apa kebiasaan itu? Hatiku lapang, tak pernah menyakiti kaum muslimin. Siapa saja yang menyakitiku, aku maafkan. Dan sebelum mataku terpejam, pasti sudah ada doa untuk orang yang menyakitiku. Memaafkan orang yang menyakiti. Nampak atau tidak? Nampak atau tidak? Tidak. Dia ibadah nukhfi, ibadah batin. Pak, ibadah zahirnya biasa-biasa. Tapi ibadah batinnya luar biasa. Surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu surga itu babul afwa, pintu pemaaf. Tak ada syarat, tak ada rukun Pak memaafkan orang lain, mendoakan saudara dan tak membenci urusan kaum mukminin, tidak ada syarat. Itu ibadah hati. Bobot ibadah hati, ibadah batin lebih besar dibanding ibadah zahir. Kadang kita berada di majelis ilmu, berada di dalam barisan orang-orang soleh, tapi soleh ibadah zahir. Soleh ibadah zahir, hati-hati. Siapakah sahabat yang hebat ibadah batinnya? Kita rujuk satu orang, misalkan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar lebih mulia? Kalau dibanding solat Pak, jumlah solat. Siapa yang usianya 60 tahun? 55 tahun? Oke, banyaklah di antara kita di atas 55 tahun nih, saya kira. Oke. Kalau dihitung jumlah solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai ke subuh, jumlah solat bapak yang sudah usia 60 tahun dibanding dengan jumlah solat Abu Bakar, jumlah solat bapak dan ibu lebih banyak. Kenapa? Karena Abu Bakar baru masuk Islam usia 38 tahun. Abu Bakar baru masuk Islam 38 tahun. Kita katakanlah akil balik umur 15 tahun lah Pak, mulai belajar solat. Lebih banyak mana? Kalau kuantitas, kalau jumlah, kalau hitungan solat kita, lebih banyak Abu Bakar atau lebih banyak kita? Lebih banyak kita. Kenapa Abu Bakar mulia? Kalau dilihat ibadah puasa, yang usia 60 tahun setidak-tidaknya 55 tahun. Umur 5 tahun udah mulai belajar puasa, ya kan? Kalau usia 55 tahun minimal 40 tahun sudah dapat puasa. Abu Bakar Siddiq hanya bisa berpuasa 11 kali. Puasa Ramadan 11 kali. Sementara kita udah puluhan kali. Kenapa? Abu Bakar Siddiq lebih utama. Abu Bakar Siddiq lebih utama karena Abu Bakar Siddiq memiliki ibadah hati. Kata Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, kalau seandainya kita, Fudail Iyad ini tabi'in, ulama tabi'in,
Ditulis dalam kitab Jami'atul Ahkam nomor halaman 225. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau seandainya kita ingin menyaingi sahabat dengan ibadah solat, puasa, haji, umroh, sungguh kita tidak akan bisa menyaingi. Mereka lebih utama. Tapi kalau kita memperbaiki ibadah hati, ibadah zahir, maka sungguh kita akan setara dengan sahabat. Ibadah zahir dapat setara dengan sahabat. Ibadah zahir tidak akan dapat setara dengan sahabat. Ibadah batin kita akan setara dengan sahabat. Apa bentuk ibadah batin? Ibadah nukhfi. Bagaimana mewujudkannya? Kenapa sabar itu pahalanya besar? Kenapa berlapang dada pahalanya besar? Ini materi yang mungkin lain waktu kita akan bahas, karena waktu kita tak memungkinkan. Ingat, ibadah zahir, semua ibadah yang nampak tidak akan diangkat oleh Allah kecuali kita ikhtiar untuk memperbaiki ibadah batin atau ibadah nukhfi. Semoga Al-Quran surah Ibrahim ayat 38 ini menjadi pedoman kita dalam memahami dua ibadah paling hebat. Semoga beruntung dunia, selamat pula di akhirat. InsyaAllah kita akan lanjutkan bila ada waktu untuk memahami secara dalam apa saja bentuk ibadah nukhfi atau ibadah batin, sehingga dia menjadi kunci utama sempurnanya ibadah zahir. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Da'wana salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.